Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu saya ya di mata kuliah keamanan informasi ya. Nah, untuk pertama kali karena memang teman-teman tadi katanya online di jam pertama, sehingga saya juga memutuskan online supaya teman-teman nggak keburu-buru ke kampus ya. Nah, nanti kalau sudah bisa menyesuaikan offline boleh ya, tapi dengan protokol yang ketat ya. Nah, baik, di mata kuliah keamanan informasi ini tentunya dia mengambil slide-nya. Saya mengambil slide-nya ini dari ITB ya. Kelihatan dari layar, teman-teman? Terlihat, Pak. Baik. Materi saya ambil dari situsnya Bapak Rinaldi Munir ITB ya, tentang keamanan informasi ya. Nah, di sini saya ulangi lagi supaya nanti bisa ditiru, bisa download sendiri ya, download sendiri. Nah, jadi diketik di Google Rinaldi Munir ITB. Nah, beliau adalah dosen ITB, dosen informatika ya. Nah, saya klik, terus di sebelah kanan ada kriptografi. Nah, ya, kriptografi. Nah, saya klik. Nah, ini slide-nya bisa di-download sendiri. Saya sudah izin ke beliau melalui email, ya walaupun itu tahun 2018 lalu ya. Nah, keamanan informasi ilmunya adalah kriptografi. Nah, kenapa harus aman, Pak? Nah, teman-teman harus tahu, misalkan kasus yang terbaru, misalkan ya, saya kasih tahu ya. Kasus yang terbaru adalah bocornya vaksin. Nah, ini ya. Nah, contoh. Nah, kelihatan ya. Banyak sertifikat palsu COVID RI tak dipercaya Hongkong. Terus bukan ini ya. Satgas beberkan alasan sertifikat vaksin Pak Presiden bocor. Nah, ya, Satgas sertifikat vaksin Jokowi bocor karena NIK tersedia di data Pilpres, macam-macam ya. Nah, artinya apa? Bahwa informasi berupa nomor induk kependudukan ini sangat penting untuk dirahasiakan. Nah, ini ya, NIK Jokowi bocor, pengamat sarankan aplikasi Peduli Lindungi ditutup sementara. Nah, itu pentingnya informasi ya, pentingnya informasi. Makanya perlu diamankan. Nah, diamankan dengan cara apa? Yang pertama, kriptografi. Nah, ini ya, saya ngambil dari Bapak Rinaldi Munir, Prodi Teknik Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ya, ITB Bandung. Nah, informasi itu dilewatkan di saluran seperti paket data ya, atau saluran data, namanya jaringan komunikasi data, baik itu wireless maupun kabel ataupun non nirkabel. Nah, nirkabel ataupun non nirkabel itu sebetulnya seperti ini sudah. Nah, sebetulnya informasi itu tidak bisa dibaca seperti ini. Nah, ini kan rentetan karakter ya, rentetan karakter teman-teman.
Rentetan karakter yang tidak bisa dibaca, gitu loh ya. Maksudnya begitu. Ada rentetan karakter yang tidak bisa dibaca. Nah, berarti itu rahasia, gitu ya. Berarti rahasia. Nah, gitu. Jadi kalau ada bocah, katakanlah bocah laki-laki ingin membaca inilah, ini tulisan apa nggak bisa dibaca, gitu ya. Nah, itulah keamanan informasi. Harusnya begitu ya. Tidak boleh bisa dibaca sembarangan orang. Nah, kriptografi itu apa? Nah, teman-teman, dari ilmu kriptografi lah kita belajar mengamankan informasi ya. Kriptografi merupakan alat yang sangat penting di dalam keamanan informasi, ya. Alat yang sangat penting. Nah, kriptografi itu berasal dari bahasa Yunani. Nah, kriptos itu secret, rahasia, sedangkan graphin adalah writing, tulisan. Jadi tulisan yang sangat rahasia. Ya, kriptografi itu tulisan yang sangat rahasia. Jadi tulisan sekarang ini kan informasi ya. Nah, rahasia itu keamanan kan begitu ya. Jadi tulis informasi yang aman, keamanan informasi itu adalah kriptografi. Paham ya? Halo. Paham, Pak. Paham ya? Oke. Jadi kriptografi itu adalah tulisan rahasia. Menurut Schneier tahun 1996, kriptografi itu adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Nah, jadi tujuan belajar keamanan informasi ini supaya kita bisa menjaga keamanan pesan atau keamanan informasi. Tujuannya itu ya, paham ya? Nah, sampai kalau kuliah di keamanan informasi, maka nanti tindakan kita itu pasti hati-hati kalau menyebarkan apa? Gambar, video, teks, suara, itu pasti hati-hati ya. Hati-hatinya apa? Ya karena supaya tidak dibajak orang, supaya tidak dimanipulasi orang, supaya tidak disalahgunakan orang lain, nah gitu ya. Definisi lainnya adalah kriptografi ilmu yang mempelajari teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan, integritas data, serta autentikasi. Menurut Menes tahun 1996. Nah, jadi kalau sudah dijadikan ilmu keamanan informasi, kriptografi ini adalah teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi. Lah, aspek keamanan informasi itu ada kerahasiaan, ada integritas data, ada autentikasi. Nah, jadi aspek itu apa? Nilai-nilai. Nah, aspek itu nilai ya. Jadi aman, nah, nilainya adalah yang pertama rahasia, kerahasiaan, terjaga kerahasiaan. Nah, rahasia itu bagaimana, Pak? Nah, kalau saya besarkan ada teks asli namanya plain text ya. Bisa dibaca oleh manusia. Ketika saya berjalan-jalan di pantai, saya menemukan banyak sekali kepiting yang merangkak menuju laut. Nah, itu artinya apa? Tulisan yang bisa dibaca atau teks gitu ya. Teks adalah tulisan yang bisa dibaca oleh manusia. Nah, disebut plain text. Di ilmu kriptografi itu disebut plain text. Paham ya? Nah, supaya tidak mudah dibaca, bagaimana caranya? Dirahasiakan. Ya, dirahasiakan. Dengan cara apa, Pak? Kriptografi. Sebelah kanan. Nah, sebelah kanan itu tidak bisa dibaca.
oleh manusia. Sehingga apa? Disebut ciphertext. Ciphertextnya dari mana? Dari plain text, dari A. Nah, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi, aspek keamanan informasi yang pertama adalah kerahasiaan atau disebut confidentiality, confident ya, rahasia. Jadi makanya di WA kalau sampean chat menggunakan WhatsApp pasti ada tulisan apa di situ? Halo. Kalau di chat WhatsApp itu pasti ada tulisan apa? Pesan terenkripsi, Pak. Pesan ini telah dienkripsi end to end, ya. Paham ya? Di WhatsApp itu loh, pesan ini telah dienkripsi end to end. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah ketika Anda nulis, ketika Anda mengirim pesan, nah, di situ ada proses enkripsi sehingga menjadi ciphertext. Nah, pesan itu dikirim, disalurkan baik melalui wireless, baik melalui paket data, baik melalui kabel, itu sudah bentuknya seperti ini, teman-teman. Ciphertext tidak bisa dibaca, ya, tidak bisa dibaca. Loh, tidak bisa dibaca gimana, Pak? Wong nyampe itu bisa dibaca, Pak. Nah, ketika nyampe di nomor tujuan, penerima pesan, ya, penerima pesan, maka itu didekripsi. Didekripsi itu apa? Dilakukan proses mengembalikan pesan ke bentuk semula. Nah, itu disebut enkripsi end to end. Berarti maksudnya apa? Maksudnya adalah supaya tidak dibaca oleh orang yang ada di dalam jaringan. Orang ngintip jaringan, orang nyegat jaringan, begal lah istilahnya ya, begal. Begal siber. Nah, begal siber itu apa? Begal siber itu menangkap pesan yang lewat melalui saluran data, ya, saluran streaming data, ditangkap lalu dibaca. Nah, itu begal siber ya, cybercrime. Nah, ketika dibegal ternyata tidak bisa dibaca, kan disebut apa? Rahasia. Paham ya? Nah, selanjutnya terjaga keasliannya. Nah, data apapun berupa bentuknya data, ya. Ada foto, ada video, ada suara, ada teks, apapun bentuknya data, itu harus asli, teman-teman. Harus asli, harus dijamin keasliannya. Namanya apa? Data integrity, ya. Namanya data integrity. Nah, data integrity itu contohnya kalau ada gambar di sini, pesan aslinya ada gambar burung merpati di dalam kotak tekel ya, kotak keramik ya, kotak keramik. Ini yang asli. Nah, yang kedua ini gambar yang sudah diubah. Nah, burung merpatinya dijadikan dua. Yang satunya ada di dalam kotak tengah, yang
satunya yang cloningannya, yang palsu itu ada di belakangnya, di belakang kotak. Nah, data itu walaupun di cloning, dimanipulasi harus tetap menyimpan informasi keaslian. Jika tidak menyimpan keasliannya, maka itu dikatakan tidak aman ya. Jadi aspek keamanan itu ada 4. Yang pertama rahasia, yang kedua adalah asli, data integrity ya. Nah, yang ketiga adalah autentikasi. Otentik itu yakin, unik bahwa keaslian tadi itu unik, yakin dari orang yang bertanggung jawab. Dari orang yang ngirim tadi, dari orang yang gitu ya, yang membuat gitu. Nah, otentik. Bukan pihak ketiga yang menyamar. Contohnya apa, Pak? Contohnya kalau kita login di suatu sistem website, ya, di situ ada apa? Di situ ada username, di situ ada password, ditambah lagi di situ saya bukan robot. Nah, itu penting ya. Ada captcha, ada captcha itu sifatnya untuk autentikasi bahwa yang akan login itu betul-betul manusia, bahwa yang akan login itu betul-betul orang yang berhak. Itu. Bahkan sekarang itu kalau login di sistem, katakanlah aplikasi apapun yang berbasis Android, kan muncul SMS ya. Misalkan kita bikin email, login menggunakan Gmail ya, maka di SMS oleh Gmail. Nomor autentikasi Anda adalah sekian, sekian, sekian. Biasanya 4 digit. 4 digit. Menunjukkan apa? Yang akan login ke dalam sistem itu adalah apa? Orang yang betul-betul berhak. Nah, logikanya disebut betul-betul berhak apa? Karena nomor handphone yang dimasukkan di sistem tadi itu diberikan SMS berupa apa? Nomor autentikasi, nomor OTP namanya. Nah, itu autentikasi. Makanya sekarang kalau sistem itu harus mempunyai beberapa penerapan keamanan supaya otentik. Gitu ya. Ya. Nah, itu aspek keamanan informasi yang ketiga ya. Nah, aspek keamanan informasi yang keempat adalah non-repudiation ya. Pengirim pesan tidak dapat menyangkal bahwa yang dikirim atau yang ngirim itu betul-betul orang itu, non-repudiation. Misalkan si A ngirim ke bank ya, transfer 1.000 to B. B ini adalah bank ya. Si A ini manusia, B ini adalah bank ya. Transfer 1.000 ke B. Nah, terus si A ini saya tidak pernah request untuk transfer 1.000 ke B. Nah, misalkan gitu. Tidak boleh, tidak bisa menyangkal seperti ini. Nah kan sekarang pembajakan atau penipuan ya berupa WA, berupa SMS kan banyak ya yang menggunakan OTP ya, autentikasi OTP yang menggunakan nama-nama palsu. Nah, nama-nama palsu, makanya hati-hati ya. Nah, itu saya kembalikan lagi 4 aspek keamanan informasi yang harus kita ketahui. Yang pertama, terjaga kerahasiaannya. Yang kedua, terjaga keasliannya. Yang ketiga, autentikasi, yakin penerimanya adalah asli. Dan yang keempat, tidak bisa menyangkal bahwa
yang mengirim atau yang dikirim itu betul-betul dari orang tersebut. Tidak bisa menyangkal. Oke, itu pengantar keamanan informasi. Ada 4 aspek. Ada pertanyaan dari sini, teman-teman? Ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Belum ya, belum ada pertanyaan ya. Hmm. Baik. Nah, sekali lagi saya ulangi buat yang baru datang. Keamanan informasi tujuannya adalah supaya kita bisa membuat program aplikasi yang betul-betul memenuhi 4 aspek keamanan informasi ya. Yang satu rahasia, kedua tadi adalah data integrity, datanya asli, yang ketiga autentikasi, bahwa yang mengirim pesan itu adalah orang yang benar, dan yang keempat adalah pesan itu tidak bisa disangkal ya. Kan sering ya di WA itu, loh kenapa kok dihapus, mohon maaf tadi anak saya ngirim pesan bla 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 bla. Nah sekarang saya beri sedikit wawasan ya, saya beri sedikit wawasan tentang penipuan online ya, supaya teman-teman hati-hati kalau misalkan ada WA, SMS yang itu nomor teman kita, jangan langsung dipercaya kalau itu minta apa, bro, tolong kirimi pulsa bro, sekian. Bro, aku njaluk tolong kepepet iki, transfer uang sekian gitu. Jangan langsung dipercaya. Sebelum Anda mengautentikasi bahwa yang mengirim tadi adalah teman kita. Bener nggak iki koncoku njaluk pulsa? Nah, caranya bagaimana mengautentikasi? Caranya video call, telepon ya. Kalau di telepon suara yang ngirim pesan tadi adalah suara teman kita, maka kita berhak untuk percaya. Ya. Kalau di video call ternyata wajah tubuhnya adalah betul-betul teman kita, kita bisa percaya. Itu salah satu manfaat ilmu autentikasi. Ya, otentik itu adalah orang yang mengirim pesan tadi betul-betul asli, bukan samaran. Nah, ya, bukan samaran. Kalau samara beda lagi ya, sakinah mawaddah warahmah. Waduh. Nah, jadi kenapa saya ceritakan itu? Seringkali banyak orang tertipu karena WA dari temannya minta pulsa, minta transfer dana, minta tolong ya ceritanya. Ternyata itu sudah dibajak oleh orang lain. Nah, kenapa kok bisa dibajak, Pak? Karena ceroboh ya. Cerobohnya bagaimana, Pak? Nah, seringkali klik link-link yang tidak link dari share orang lain diklik, nah itu terus dialihkan gitu kan, dari klik itu mengalihkan, nah itu mengalihkan menjadi pembajakan, terus mempercayai bahwa orang yang kirim pesan itu menggiurkan, misalkan ya mohon maaf, misalkan dari mana, misalkan ada WA dari Shopee. Saya pernah itu di WA, saya screenshot.
WA dari Shopee. Anda telah mendapatkan voucher cashback senilai 2 juta dari Shopee resmi Jakarta, gitu ya. Wah, orang yang butuh duit kan percaya itu. Wah, dari Shopee, Rek. Wah, memang saya punya akun di Shopee ya, berarti ini beneran ini ya, gitu. Ternyata bujuk, ternyata bohong. Silahkan segera balas ke nomor ini untuk mendapatkan voucher di akun Shopee Anda. Lah, itu giringan ya, dihipnotis melalui logika. Nah, ketika kita terbujuk, hati kita tergerak, ya sudah, kirim saja ke nomor yang diberikan oleh akun palsu tadi. Nah, ketika dituruti minta nomor OTP, silahkan masuk nomor OTP ini, silahkan login menggunakan nomor OTP yang saya kirim ini segera mungkin. Nah, itu sudah. Ketika mau saja disuruh, maka disitulah pembajakan terjadi. Ya, tahu-tahu loh, WA saya dibajak, saya nggak bisa pakai WA saya. Nah, nomor WA-nya sudah di-cloning dan sebagainya. Nah, maka teman-teman kalau ada pesan yang menggiurkan, yang sifatnya itu ingin menipu, silakan 4 pilar keamanan informasi ini dijalankan terlebih dahulu. Rahasianya bagaimana, asli enggak, otentik enggak, tidak bisa disangkal enggak. Nah, salah satu hal yang tidak bisa disangkal itu tadi, kalau ada pesan menggiurkan atau pesan minta tolong sesegera mungkin untuk di video call ya, sesegera mungkin untuk ditelepon. Benar nggak ini dari kamu? Kalau suaranya benar, terus kalau di video call orangnya benar, berarti itu aman gitu ya. Kalau tidak benar berarti itu tidak aman ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi belajar kriptografi itu belajar membuat 4 pilar keamanan informasi tadi ya. Yang pertama membuat pesan itu jadi rahasia. Bagaimana caranya pesan itu jadi rahasia. Yang kedua, membuat pesan itu jadi asli. Pesan itu jadi asli. Terus yang ketiga, keaslian pengirim dan penerima pesan, autentikasi namanya ya. Autentikasi itu salah satunya kalau kita login menggunakan HP itu bisa menggunakan sidik jari kita, retina mata kita. Loh, kira-kira autentiknya di mana Pak sidik jari itu? Nah, sidik jari kita autentiknya dari sekian miliar orang itu kita diciptakan sidik jari yang berbeda-beda. Kalau nggak percaya silahkan. Nah, kalau teman-teman login menggunakan sidik jari, silahkan dicoba sidik jari saudaranya, orang tuanya, teman-temannya, kan nggak ada yang bisa. Nah, itu bahwa sidik jari kita, ya, sidik jari kita itu betul-betul otentik, nggak ada yang punya, nggak ada yang sama, itu otentik. Ya. Selain sidik jari apa Pak? Termasuk NIM kita, nomor induk mahasiswa, itu otentik teman-teman. Otentik. Nggak ada nomor induk mahasiswa itu kembar. Ya, kalau kembar berarti itu salah pembuatnya. Ya. Nah, meskipun mohon maaf, barangkali teman-teman di sini ada yang kuliahnya tidak hanya di sistem informasi. Mungkin ada yang kuliah juga di Fakultas Agama Islam. Itu pun nomor induknya itu berbeda. Ya, paham ya?
nomor induk mahasiswanya berbeda. Contoh lagi apa? Contoh lagi adalah NIK KTP. NIK KTP itu otentik, tidak ada yang sama, ya. Nah, itu jadi kriptografi itu kita belajar membuat pesan rahasia, yang kedua belajar membuat pesan itu asli, yang ketiga belajar membuat pengirim pesan itu otentik, orang yang benar, asli, bukan orang yang menyamar, dan yang keempat anti penyangkalan, non repudiation. Anti penyangkalan itu contohnya apa? Kalau tanda tangan fakultas ada stempel fakultas, kalau tanda tangan universitas ada stempel universitas, kalau tanda tangan kepala desa ada stempel desa. Nah, itu non repudiation. Nah, non repudiation tidak bisa disangkal. Ya. Termasuk, nah mungkin di sini kalau ada ya, apa ini gambarnya? Saya besarkan. ATM. Nah, ATM. Nah, ATM itu makanya katakanlah kartu ATM ya. Makanya cara menipunya itu nggak ada ATM palsu. Adanya itu apa? Cloning ya. Maksudnya palsu di sini dibuat sembarangan nggak bisa. Cloning ya. Palsunya itu palsu cloning. Makanya ada yang dijebak di mesin ATM-nya itu ada teknik untuk pengkloningan nomor ATM. Nah, itu supaya bisa membobol ATM. Nah, jadi mesin atau kartu ATM kita itu sudah mempunyai 4 pilar aspek keamanan informasi ini. Itu. Ada pertanyaan, teman-teman? Halo? Ada pertanyaan, teman-teman? Halo? Tidak ada ya? Baik, terminologi di dalam kriptografi. Yang pertama itu pesan. Nah, jadi yang disebut data, informasi, yang pertama itu adalah pesan. Nah, di sini kita bahasakan pesan. Pesan itu apa? Informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Ya. Baik di persepsi secara visual maupun audio. Nama lain dari pesan adalah plain text. Jadi di kriptografi ini namanya plain text. Juga boleh plain image, juga boleh plain video. Nah, gitu ya. Juga boleh plain audio. Rupa pesan atau data kan macam-macam ya. Sekarang ini ada teks, ada gambar, ada musik, video, tabel, daftar belanja, gambar 3D. Nah, itu semuanya pesan. Nah, gitu ya. Nah, sekarang itu gambar itu sudah ada gambar bergerak. Nah, ngeri lagi ya. Ada gambar foto itu loh, foto dimasukin ke sebuah aplikasi, diinsertkan, dimasukin atau disisipkan lagu. Nah, foto itu bergerak sesuai dengan lagu yang dimasukkan. Nah, itu pesan apa itu ya? Nah, sudah canggih lagi, yang mengandung artificial intelligence. Oke, paham ya, pesan. Teks, gambar, audio, video. Nah, itu pesan. Pesan itu ada pengirim, yang namanya pengirim, sender, pihak yang mengirim pesan. Makanya di WA itu ada pesan ini telah dienkripsi end to end.
End to end itu maksudnya adalah pengirim dan penerima, ya. End to end itu adalah pengirim dan penerima. Pengirim dan penerima itu bisa berupa manusia, ya, bisa berupa komputer, bisa berupa mesin dan lain-lain. Nah, contoh pengirim dan penerima itu manusia adalah pengirimnya Alis, ya, penerimanya Bob. Alis mengirimkan pesan halo, Bob mengirim pesan halo. Nah, pengirim dan penerima itu juga bisa berupa komputer, komputer klien, ya. Nah, pengirim komputer klien, penerima komputer server. Nah, seperti aplikasi berbasis website, itu namanya client server. Jadi kalau sampai login, ini login kan mengirimkan pesan, permintaan untuk membuka sistem, itu juga pesan. Masukkan username dan password dan autentikasi bahwa saya bukan robot, itu adalah pesan. Dikirim kemana? Dikirim ke server. Jika server membaca bahwa username dan password benar, maka server mengirim balik kepada klien. Nah, mengirim apa? Mengirim halaman web yang dituju. Nah, itu. Terus, jadi contohnya Alis menerima, pengirim Alis, penerima mesin menjawab, itu juga ada, ya. Seperti itu. Client server, contohnya seperti ini. Baik, nah ini ya seperti ini. Terus yang keempat, ciphertext. Nah, ciphertext itu apa? Ciphertext itu pesan yang telah disandikan atau terkodekan sehingga tidak bermakna lagi, ya. Tujuannya agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Nama lain adalah kriptogram. Nama lain adalah kriptogram. Nah, ciphertext atau kriptogram. Nah, makanya sekarang ada investasi uang digital, ya, uang digital. Namanya cryptocurrency, ya. Ada Bitcoin, Hexacoin, ada VD, macam-macam. Nah, itu namanya kriptogram, cryptocurrency, ya. Jadi uang digital yang di enkripsi. Nah, itu. Contoh plain text dan ciphertext ini, ya, contoh. Jadi plain text adalah pesan yang bisa dibaca. Culik anak itu jam 11 siang. Nah, saya kan bisa baca ini, ya. Culik anak itu jam 11 siang. Teman-teman juga bisa baca ini. Nah, ini disebut plain text, ya, disebut plain text. Nah, dienkripsi menjadi ciphertext. Nah, jadi tulisan yang bisa dibaca tadi diproses, dikodekan menjadi ciphertext. Nah, ciphertextnya nggak bisa dibaca. Nggak bisa dibaca ini. Bukan sebuah kalimat yang bermakna, ya. Berarti itu hanya sebuah karakter, deretan karakter. T, petik, dolar, G, F, U, I, 89, R, E, W, O, nah kan begitu, ya. Itu namanya apa? Ciphertext. Nah, seperti itu. Nah, yang kelima adalah encryption. Enkripsi. Enkripsi itu apa, Pak? Tahunya saya tahu crispy, terus, ya, tahu crispy.
Enkripsi itu adalah proses penyandian plaintext menjadi ciphertext. Jadi plaintext itu input, enkripsi itu proses, ciphertext itu output. Nah, itu ya. Sekali lagi, plaintext itu adalah posisinya di input, terus enkripsi adalah posisinya proses, terus ciphertext adalah posisinya output. Nah, jadi plaintext itu adalah pesan yang bisa dibaca, diproses menggunakan enkripsi sehingga menghasilkan outputnya adalah pesan yang tidak bisa dibaca disebut ciphertext. Paham ya? Nah, kalau dekripsi itu proses mengembalikan ciphertext menjadi plaintext semula, ya. Nah, kalau tidak bisa dibaca, Pak, bagaimana caranya supaya bisa dibaca? Caranya diproses kembali menggunakan metode dekripsi. Metode dekripsi. Nah, bukan deskripsi, beda ya. Dekripsi dengan deskripsi itu beda. Nah, jangan disamakan. Kalau deskripsi itu adalah maknanya apa. Gitu. Kalau dekripsi itu adalah proses pengembalian ciphertext menjadi plaintext semula. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman. Itu adalah tahap demi tahap membuat pesan menjadi aman. Nah, ilmunya kriptografi. Ada pertanyaan? Halo, tidak ada pertanyaan? Halo? Halo? Nang di kabeh. Belum ada Pak, saya Pak. Bagaimana sistem captcha bisa tahu saat kita mengakses sebuah situs yang kita maksud tersebut bukan robot? Nah, captcha itu gambar, ya. Gambar itu tidak bisa dibaca oleh mesin. Jadi komputer ini mesin, ya. Komputer ini mesin. Mesin itu menganggap gambar ya gambar. Tapi gambar itu bisa dibaca oleh manusia. Gambar gunung, gambar sepeda, gambar apapun itu, A, B, C, D, E, F, J, semuanya itu jika berupa gambar itu bisa dibaca oleh manusia. Nah, gambar itu dikirim oleh server, ya. Gambar itu dikirim oleh server. Sedangkan manusia, klien itu, manusia itu membaca gambar yang dikirim oleh server. Lah, merespon server yang ada di gambar dimasukkan ke dalam kolom captcha itu sesuai enggak dengan gambar. Nah, otentiknya begitu. Jika sesuai berarti yang menginput itu manusia. Jika tidak sesuai atau jika mesin yang membaca itu tidak bisa input sendiri, paham ya? Nah, itu logika captcha. Jadi mesin itu tidak bisa input sendiri. Sehingga apa? Sehingga
diautentikasi bahwa yang memasukkan itu adalah manusia, begitu. Nah, lebih lengkap lagi supaya berlapis-lapis dalam keamanan, setelah masukkan username, password, dan captcha, yang kedua adalah masukkan PIN. PIN itu dibuat oleh manusia. Nah, gitu. Nah, yang menyimpan PIN itu manusia itu sendiri. Nah, gitu ya. Sehingga dipastikan bahwa yang login itu adalah manusia yang betul-betul berhak. Nah, gitu, bukan robot. Robot di sini adalah maksudnya adalah software yang itu ditanam untuk memata-matai. Rata-rata software itu saat ini masih sebatas memata-matai, melaporkan data apa saja yang sedang direkam, terus dikirim ke pemata-mata. Tapi kalau mengisikan itu tidak bisa, mengisikan otomatis kayak captcha tadi tidak bisa. Ya, paham ya? Paham ya? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Silakan yang belum absen, absen di kolom chat. Kalau tidak absen, nanti bisa kita anggap tidak masuk ya. Bagaimana dengan kecerdasan artificial intelligence? Nah, maksudnya bagaimana itu pertanyaannya yang bagaimana? Ya dipelajari, kalau kepingin bisa ya ada mata kuliah artificial intelligence, ya dipelajari. Kalau bagaimana ya pertanyaannya ini masih belum jelas mengarah kemana. Nah, itu artificial intelligence, ya. Contohnya artificial intelligence itu tadi bisa menghidupkan gambar, ya, seperti manusia yang hidup gambar. Ya tentu dengan mesin, bukan hidup beneran jalan-jalan di dunia nyata, bukan, tapi di gambar itu hidup seperti nyata tapi di gambar, gitu ya. Itu termasuk artificial intelligence, kecerdasan buatan. Banyak sekali, termasuk virtual reality ya. Ketika teropong virtual reality itu Anda letakkan di mata, terus di situ kelihatan misalkan Anda sedang ski, sedang berenang, sedang tembak-tembakan. Nah, itu mendeteksi sesuai pikiran kita, mendeteksi sesuai dengan gerakan kita. Nah, itu artificial intelligence. Paham ya? Nah, ilmunya seperti apa? Ya kuliah sendiri, ada mata kuliah artificial intelligence. Gitu ya. Kalau di sini nggak ada, ya nanti S2. Silakan ambil S2 dengan konsentrasi artificial intelligence. Itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Halo? Mboten, Pak. Tidak ada pertanyaan. Dilanjut atau sampai di sini? Lanjut nggak apa-apa, Pak. Oke, lanjut ya. Saya share lagi. Nah, tadi adalah dasar-dasar kriptografi dan juga langkah-langkah dari keamanan informasi. Jadi yang pertama itu harus ada pesannya dulu. Nah, yang diamankan adalah pesan,
Yang kedua harus ada pengirim, yang ketiga harus ada penerima. Terus yang keempat ada ciphertext, jadi pesan yang sudah di enkripsi. Terus yang kelima ada proses enkripsi, yang keenam ada proses dekripsi. Sehingga skemanya begini, blok diagramnya begini, blok logikanya begini. Ada plain text masuk ke dalam kotak enkripsi, diproses. Nah, itu kok ada kunci, Pak? Nah, kunci ini digunakan untuk enkripsi dan juga untuk dekripsi. Kenapa plain text dienkripsi bisa menjadi ciphertext dan bisa didekripsi kembali menjadi plain text? Itu karena ada kunci. Jadi proses enkripsi dekripsi ini sama halnya kita mengunci pintu rumah. Mengunci pintu rumah. Jadi atau logikanya sekarang tadi ada fingerprint untuk username dan password membuka handphone kita minimal ya. Untuk bisa terkunci handphone kita, nah itu ada tombolnya. Untuk bisa membuka kunci itu bisa menggunakan fingerprint. Lah kunci ini harus otentik tadi. Kunci ini harus sesuai dengan pemiliknya. Kunci yang baik seperti itu ya. Sehingga kita kalau membuka handphone yang menggunakan kunci tersebut. Kita menutup handphone yang menggunakan tombol atau otomatis terkunci bisa. Nah, gitu ya. Skemanya seperti ini. Nah, kita sederhanakan lagi menggunakan misalnya C ini rumus-rumus ya. Rumus ini rumus singkatan ya. Rumus untuk memudahkan, simbol-simbol untuk memudahkan dalam proses enkripsi dekripsi ya. C itu ciphertext ya. Ciphertext itu apa? Tadi ciphertext adalah pesan yang tidak bisa dibaca. Nah, P ini adalah plain text. Plain text ini adalah pesan yang masih asli yang bisa dibaca oleh manusia. Nah, gitu. Supaya dienkripsi dekripsi caranya bagaimana? Menggunakan fungsi enkripsi. Nah, disimbolkan dengan E ya. Enkripsi disimbolkan dengan huruf E besar. Memetakan P ke C. Jadi enkripsi dalam kurung P, plain text. P-nya ini adalah plain text sama dengan C, ya, ciphertext, gitu ya. Fungsi dekripsi, nah, dekripsi itu membalikkan enkripsi menjadi plain text. Fungsi dekripsi D besar, ya, simbol D besar dekripsi memetakan C ciphertext ke P plain text. Nah, jadi dekripsi dalam kurung C sama dengan P, nah, gitu ya. Nah, maka fungsi enkripsi dan dekripsi harus memenuhi sifat dekripsi dalam kurung E dalam kurung P. E-nya tadi enkripsi, P-nya adalah dekripsi sama dengan plain text. P-nya adalah plain text ya. Nah, seperti ini. Paham ya? Nah, jadi sebetulnya yang terjadi seperti ini. Mbak Alis mengirimkan plain text, mengirimkan lewat WA ya. MyPhone berapa ini ya? 555 apa ini? Strip ini apa ini bahasa Inggris ya? Nah, terus 1 2 3 4 nggak bahasa Indonesia aja ya. Mbak Alis mengirimkan pesan, isi pesannya adalah MyPhone 555 strip 1 2 3 4 ya. Pesan ini disebut plain text karena masih bisa saya baca. Nah, dikirimkan ke siapa? Dikirimkan ke Mas Bob.
Nah, sebelum terkirim itu ada proses enkripsi. Ada proses enkripsi. Nah, proses enkripsi ini supaya nanti enkripsi dekripsinya bisa dibuka, maka dikunci dengan kunci. Ya, dikunci dengan kunci. Ya, gitu ya. Dikunci dengan alat namanya kunci. Nah, hasil proses enkripsi ini namanya adalah ciphertext. Sehingga kalau ada orang yang ingin melihat, ingin mengetahui dengan cara melihat, dengan cara mendengar, maka tidak bisa dibaca. Ya, tidak bisa dibaca. Sehingga apa? Sehingga selamat. Nah, aman. Nah, kalau sudah aman, maka terkirim ke Mas Bob, akan didekripsi sama Mas Bob menggunakan kunci yang sama. Sama dengan siapa? Mbak Alis. Ketika sudah dikunci, didekripsi, maka Mas Bob ini bisa baca. Ini pesannya adalah MyPhone 555 strip 1234. Nah, begitu, tepuk tangan ya. Tepuk tangan. Nah, jadi di WA Anda itu akhirnya pesan ini terenkripsi end to end gitu. Paham ya? Mengapa WA itu terenkripsi ya? Oke. Dua aplikasi utama enkripsi. Enkripsi dokumen di dalam storage encryption address. Nah, teman-teman bisa install aplikasi enkripsi untuk dokumen di komputer Anda. Ya, cari aja download aplikasi enkripsi dokumen. Ya. Terus yang kedua, enkripsi pesan yang dikirim, contohnya di WhatsApp tadi ya, gitu. Data encryption on motion, enkripsi PIN kartu ATM yang ditransmisikan dari mesin ATM ke komputer server bank. Ya. Jadi teman-teman antri masuk ATM, terus masukkan kartu, masukkan PIN Anda, itu semuanya sudah dienkripsi oleh mesin. Jadi teman-teman nggak perlu mikir, ya apa ya enkripsi ini, nggak perlu mikir. Dienkripsi oleh mesin ATM dan akan dikirim ke saluran yang khusus. Salurannya itu tidak umum, tapi khusus BCA, misalkan BNI, nah begitu. Enkripsi password yang diberikan oleh pengguna ke komputer host server. Nah, itu beda lagi ya. Enkripsi PIN kartu ATM, terus enkripsi password, enkripsi nomor kartu kredit misalkan ya, atau transaksi di e-commerce, enkripsi siaran televisi berbayar, enkripsi pesan, WhatsApp, enkripsi percakapan melalui ponsel. Nah, gitu. Itu data enkripsi and on motion, maksudnya yang sekarang banyak yang digunakan manusia ya. Data encryption address, enkripsi dokumen file dalam hard disk. Nah, silakan. Jadi banyak sekali. Nah, contoh-contoh file apa saja itu bisa dienkripsi. Nah, contohnya di database. Database teman-teman itu insya Allah sudah dienkripsi. Ini enkripsi gambar ya, contoh enkripsi gambar. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya, supaya tidak sepaneng, tidak hilang gitu ya. Sampai di sini dulu, saya stop dulu. Atau saya kembalikan lagi. Pak, slide-nya ini di-download dari mana? Nah,
di-download dari sini. Nah, saya copy aja ya. Insya Allah sudah diridhoi oleh Pak Rinaldi Munir ya. Nah, silakan disimpan ya. Stop. Nah, oke. Sudah? Saya kira cukup ya. Halo? Nggih, Pak. Oke, cukup dulu. Cek gak ngeluh. Nah, dieling-eling ya, dieling-eling. Minggu depan harus ingat ya. Kalau masih nggak puas, minggu depan bisa ditanyakan. Nah, gitu ya. Jadi apa bedanya belajar teknologi di SI dengan belajar teknologi istilahnya belajar sendiri? Nah, biasanya kalau belajar teknologi sendiri itu hanya aplikatif. Nah, tapi kalau di sini harus tahu apa saja yang dibutuhkan di teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya adalah keamanan informasi. Ya. Nah, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.